Kak. Oke, Kak. Oke, selamat siang semuanya. Iya, udah mulai ya sekarang. Oke, selamat datang di praktikum kedua buat TSD ya. Jadi kita langsung mulai aja. Kita nanti bakal bahas sedikit tambahan formula dasar di Excel. Dan nanti kita bakal bahas tentang table dan chart. Banyaknya chart sih di sini ya. Kedengaran kan ya suara gue ya? Kedengaran, Kak. Oke, mantap. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi di sini ada beberapa tambahan fungsi ya buat tanggal. Nah, yang pertama ini namanya network days. Jadi, network days ini dia menghitung jumlah hari kerja. Jadi kalau kemarin kita kan work days itu kan kita menghitung hari apa sih tanggal berapa sih setelah berapa hari kerja gitu. Misalnya hari ini tanggal 21 Oktober berarti 10 hari kerja. Bentar, Oke, berarti 10 hari kerja dari tanggal 21 Oktober itu tanggal berapa sih? Nah, sekarang kalau network days ini dia menghitung jumlah hari kerjanya. Jadi di sini dia ada formula sama dengan network days F12 sampai tadi mana? Kok beda kayaknya. F12 sampai F13. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia itu menghitung jumlah hari kerja dari start date-nya itu di sel F12 ya. Kita lihat sel 12 isinya apa. Nah, start date-nya dari tanggal dari tanggal 15 Mei sampai berakhir di 30 Mei. Nah, dia ngitung ada berapa hari kerja sih dengan asumsi hari liburnya Sabtu Minggu ya. Tanpa libur tambahan hasilnya tuh ada 12. Minta diganti deh. 12 sampai 13. Nah, kalau yang bawahnya juga sama, dia menghitung dimulai dari tanggal ini di sel F12 yaitu tanggal 15 Mei sampai tanggal 30 Mei. Cuman kayak kemarin dia ada libur tambahan. Nah, libur tambahannya itu yang ada di tabel ini. Yaitu dari E9 sampai E11 gitu. Jadi dia dengan libur tambahan ini jumlah hari kerjanya berkurang jadi cuma 11. Nah, ini buat network days. Sama juga kayak workdays.intl. Kalau workdays.intl kan kita bisa milih kan liburnya nggak hari
nggak hari Sabtu dan Minggu, tapi kita bisa milih. Dan ini juga sama. Di sini kita bisa milih sama dimulai tanggal di F12, berakhir di tanggal di sel F13, tapi kita pilih weekend-nya tuh tipe yang 5. 5 itu apa sih? Nah, kita bisa lihat 5 itu adalah Rabu dan Kamis. Jadi hari liburnya tuh hari Rabu dan Kamis. Dan di sini kita tambahin lagi hari liburnya, yaitu ini, yang ada di array ini. Nah, ini buat network days. Sebelum lanjut, di chat udah ada ya link buat data dummy yang bakal kita lakuin bakal kita pakai karena kita bakal bikin chart. Jadi bisa download dulu buat data dummy-nya. Gue kasih waktu sebentar. Sama kalau ada yang mau nanya-nanya tentang workdays dulu boleh ya. Oke, udah semua? Udah, Kak. Udah ya. Ini kenapa gini nih? Sorry. Tetap belum. Nah, oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Jadi di sini tuh ada yang kedua namanya function text. Sebenarnya teks ini nggak terbatas sama apa, dia nggak terbatas sama kalender ya, dia bisa digunain juga buat yang lain. Tapi hari ini kita bakal bahas untuk tanggal aja. Jadi kalau di pendidikan tanggal kayak gini, terus kita gunakan fungsi teks ke sel B7, kita ambil MMM. Artinya kita tuh mau ngambil nama singkat dari bulan. Nah, karena ini bulan Agustus, Excel itu punya nama singkat yaitu August. Jadi dia AUG. Nah, itu buat yang MMM. Nah, kalau kita mau ambilnya panjang, kita bisa ambil MMM-nya 4 kali gitu. Nah, formatnya ini sebenarnya banyak ya, kita bisa cari sendiri di Google buat format-format yang lain. Misal kita ada format DDD, terus Nah, jadi hasilnya begini. Nah, ini bisa dicari di Google sih buat format-format lainnya ya yang lebih bervariasi lagi. Cuma buat kali ini kita ngajarinya buat ngambil bulannya aja. Ini buat teks ya. Ini juga kegunaannya banyak, bisa dicari juga. Kalau ini nggak cuma bisa dipakai di kalender, tapi bisa dipakai buat yang lain. Buat harga, gitu-gitu semua bisa. Nah, terus IOMAN ini ngambil, nah dari sini ya, IOMAN ini dia tuh ngambil tanggal terakhir ya di bulan tertentu. Jadi kalau kayak gini, misal dia IOMAN B92 adalah 30 Agustus 2018. Ya, dia pengen ngambil terakhir dari 2 bulan setelah bulan di B9. Karena B9 adalah bulan Agustus, maka 2 bulan setelahnya itu adalah bulan 9-10, berarti bulan 10 ya. Bulan 10 kan sampai tanggal 31, makanya dia balikin tanggal 31 Oktober. Nah, kalau yang ini sama, dia mulai dari 30 Agustus, tapi dia mundur 1 bulan.
Jadi akhirnya bulan Juli tanggal akhirnya 31 Juli. Kita bakal lihat hasilnya 31 Juli. Itu, ini buat IO month. Kemudian ada lagi week 6. Week 6 ini dia mencari tanggal ini tuh ada di minggu keberapa sih dalam 1 tahun. Jadi itu kita ngelihatnya di 1 tahun ya, ada di minggu keberapa. Nah, tanggal 30 Agustus tahun 2012 itu ada di minggu ke-35 dari 1 tahun 2018 gitu. Nah, jadi kita nyari nyari dia itu minggu keberapa sih gitu. Nah, terus kalau weekday-nya itu dia kalau week 6 tadi nyari minggu keberapa, weekday itu nyari hari apa. Hari apa, cuman dia balikinnya dengan angka. Jadi 5 ini berarti dia adalah hari Jumat gitu. Nah, ini buat tanggal, ada yang mau nanya dulu. On mic boleh, chat juga boleh. Kak, kalau mencari kayak day 6 itu ada nggak? Day 6 maksudnya gimana tuh? Pada tanggal tertentu itu hari keberapa dalam Nah, 1 kita tahun? cari ya. Day 6 nggak ada ininya. Day. Tidak. Itu nggak ada dulu sih, belum nemu kayaknya. Atau Boy yang Maxwell ada nggak yang tahu? Setahu gue sih nggak ada ya. Atau belum nemu aja. Kayaknya sih belum nemu ya kalau buat yang day 6, cuma mungkin itu bisa dicari lagi. Karena jujur kayak buat tanggal-tanggal tuh jarang make. Ini satu tuh apa, satunya tuh tipenya gitu. Oh, kita maunya dia minggu dimulai dari kayak minggunya tuh dimulai dari hari apa. Tipe-tipenya ya, buat tadi yang nanya di chat. Jadi kalau kita angka 2 berarti kita maunya dia mulai dari Senin, hitungan minggunya gitu. Tapi umumnya biasa kalau kalender internasional kan kita lihat kan paling kirinya minggu, jadi makanya biasanya itu pakainya minggu. Gitu. Mungkin kalau buat Bena mungkin bisa dicari lagi nanti ya. Selama ini belum nemu sih buat itu. Kebanyakan ini nyari harinya, jumlah harinya, tapi nggak ada yang. Mungkin bisa kalau pakai ini DS360, tapi di set tanggal pertamanya itu tanggal 1 Januari, terus tanggal yang kita mau cari hari keberapanya itu kita set tanggal itu di misalnya dia kan dia bilang ini dia return jumlah hari di antara dua tanggal, ya udah berarti set tanggal pertama di tanggal 1 Januari dan tanggal keduanya di tanggal yang kita mau cari itu hari keberapa sih gitu. Ada lagi buat tanggal? Oke, kalau nggak ada, kita mau belajar sedikit ya ini tools yang ada di Excel lah. Yang pertama itu kita belajar clear. Clear itu dia menghapus satu sel secara keseluruhan dari semua format yang ada. Contoh kita kasih ini, kita kasih bold, kita kasih warna misalnya. Nah ini kan banyak nih. Nah terus kalau kita clear itu ada di home. Nah ini yang kayak penghapus ya. Kalau kita clear, kita misalnya clear all, dia bakal balik lagi jadi sel putih kayak tadi. Gitu. Jadi dia kayak ngeformat satu sel jadi balik ke sel putih. Nah, kalau format painter itu dia nge-copy apapun yang ada
di sel ini. Misal contoh kita punya saya itu ASDF, terus kita ini pakai format painter. Format painter yang mana sih? Format painter juga ada di home, tapi yang ini nih, yang kayak kuas. Kalau kita pencet, ini kayak tandanya kayak copy, terus kita pencet ke sini, nah dia bakal keikut di bold, dan keikut juga punya background warna kuning gitu. Nah ini buat clear ya. Jadi kalau misalnya kita mau balikin ini lagi putih lagi, kita bakal pakai clear all. Nah balik lagi. Nah apa nggak pakai delete kayak gini nih. Nah kuningnya masih ada. Jadi kalau pakai delete ini kita terus satu-satu gitu ya, jadiin putih, dan pasti hasil masih aneh. Dia pakai clear all aja, dia balikin kayak awal. Nah itu buat format painter sama clear. Nah, terus kita bakal belajar sekarang tentang absolute cell reference. Nah, ini buat kemarin mungkin ada yang nanya ya, apa sih Kak dolar-dolar itu? Nah, jadi contoh kayak gini. Misal kita di sini punya formula if G20 lebih besar pada 2, kita akan return benar, salah, kita akan return benar. Sekarang kalau kita misalnya pakai fungsi if yang kita udah tahu dulu ya. Jadi if sel G20 lebih besar daripada 2, kita akan return benar, kalau enggak kita return salah. Nah, di sini dia salah karena ya G20-nya kecil ya, dia cuma 1. Nah, terus kalau kita geser, kita drag ini ya, dia bakal pindah nih, lihat nih. Di sini tulisannya sel G20. Nah, kalau kita geser ke kanan, kalau kita geser ke kanan, dia bakal berubah jadi H20, jadi dia ngikutin. Jadi G20 kita geser ke kanan, maka dia akan geser ke kanan juga. Sama kalau kita geser ini ke kanan, nah kita geser ini ke kanan, nah ini bakal geser lagi ke I20. Jadi kalau kita drag gini, drag ke kanan, maka dia selnya akan berubah, ngikutin kita drag ke mana. Kalau kita drag ke kanan, maka dia akan kolomnya tambah 1 gitu. Sedangkan kalau kita misalnya, ini kita pindahin ke atas ya. Nah ini G20, kita turunin 1, dia bakal ngecek di G21. Kenapa? Karena dari sini kita turunin 1, dari G20 dia turunin 1. Jadi dia cek ke sel G21. Nah sekarang, apa sih itu absolute cell reference? Jadi contoh kayak gini. Yang pertama kita kasih tanda dolar di G. Tanda dolar di G ini artinya kita bikin G-nya tuh mati, alias kita gerakin kemana, dia bakal selalu G gitu. Jadi kalau kita geser ke kanan, kan kayak kita tahu tadi harusnya dia jadi H20 kan, karena dia ngikutin. Cuman karena kita matiin G-nya, kita geser ke kanan, dia bakal tetap jadi G20. Gitu. Kita geser ke kanan lagi, dia bakal jadi tetap G20, karena kita matiin si G-nya. Jadi G-nya nggak bakal berubah. Ini kita bikin dia absolute di G. Gitu. Sama juga di sini G21, karena kita ini G20, kalau kita drag down, nah, karena ini G20, G-nya doang yang mati, 20-nya masih bisa berubah. Jadinya kalau kita drag down, kita lihat ke bawah, tetap masih berubah. Jadi dia tetap masih G21, tapi G-nya tetap mati. Gitu. Jadi yang kita bikin absolute cuman G-nya doang nih, si 20-nya nggak berubah. Jadi andaikan kita pindah, barisnya bakal tetap berubah. Gitu. Tapi di baris yang sama pun, kalau kita geser, dia bakal tetap ada di G, dan ini bakal tetap ada di G. Itu buat absolute reference kita. Di sini kita anggap ya yang kita absolutin itu kolomnya, gitu ya. Kolomnya si G-nya. Sekarang di sini yang kita absolutin tuh si angkanya, dua-duanya. Jadi dua-dua kan berarti ini ya. Nah, lihat kalau kita geser ke samping, sesuai yang kita tahu tadi, dia tetap bakal geser ke H. Ya, di sini nggak gitu kelihatan perbedaan karena kita masih di baris yang sama di dua-dua. Dia bakal tetap geser ke H, ini bakal tetap geser ke I, maka jadi sama kayak yang di atas, kayak di sini. Jadi I, ini juga jadi I. Cuman bedanya kalau kita geser ke bawah, kita ganti baris, lihat. Harusnya kan kalau kayak tadi kan kita geser kita turunin ke bawah kan ininya ikut kan jadi 21. Nah, karena ini kita bikin absolute, kita geser ke bawah dia bakal tetap jadi di sel 22. Gitu. Jadi dia
Kalau yang ini yang dibikin absolut itu barisnya nih. Jadi barisnya kemanapun dia bakal tetap jadi yang 22 itu. Tapi kalau ke kanan pun dia bakal masih sama, bakal berubah. Nah sekarang gimana kalau kita pengen dia benar-benar absolut di satu sel tertentu? Caranya kita absolutin dua-duanya. Artinya dia bakal selalu di G22 nih. Dia nggak bakal kemana-mana. Dia bakal karena kita bikin G-nya absolut berarti ini G, nah dia terus dua-duanya absolut. Jadi G sama dua-duanya nggak akan pernah berubah. Lihat kalau kita geser ke kanan, harusnya kan G-nya berubah jadi H. Cuman karena kita absolutin, dia nggak berubah jadi H. Ya, ini caranya tuh kalau nggak tuh di drag gini ya, biar kelihatan. Sama aja. Nah, jadi harusnya G-nya berubah dari H, ini nggak berubah jadi H. Pula sampingnya harusnya berubah jadi I, ini nggak berubah jadi I karena G-nya kita absolut. Kalau ke bawah pun, karena dua-duanya kita absolut, jadi dia nggak bakal berubah juga. Jadi dari 22 bakal tetap jadi 22. Lihat nih, nggak ada bedanya. Kita bikin ulang pun, dia nggak akan berubah. Karena selnya kita absolutin di G22. Alias kalau buat yang ini itu, dia bakal terabsolut di satu sel tertentu. Gitu. Jadi ini bakal selalu ada di sini dimanapun kita berada. Itu bakal lalu jadi G22. Ini kita tarik ke bawah pun, dia bakal tetap jadi di G22. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak buat absolute cell reference? Oke, kalau nggak ada kita ada apa nih? Maaf kalau saya pakai koma nggak mau. Iya, tergantung Excel-nya ya. Jadi Excel ini tergantung versi komputer, PC atau laptop yang kamu pakai. Kadang ada yang dia maunya koma, kayak laptop gue ini maunya pakai koma tuh. Nah, ini kan kelihatan tuh di sini ada kan logical test koma. Cuman ada beberapa PC atau laptop yang di sini dia maunya titik koma. Jadi ikutin aja ya apa yang ada di situ. Dia tergantung Excel-nya. Kayak di sini kebetulan punya gua nih pakai koma, cuman ada PC atau laptop tertentu dia maunya titik koma gitu. Ya, kalau Pak Arman join ya, Pak Arman. Nah, kita lanjut ya ke kata. Jadi kata ini nggak gitu beda jauh sama yang kemarin kita udah belajar ya. Kita kan kemarin belajar tentang concatenate, ya kan? Ini kan digunakan untuk gabungin dua nih, join several text strings into one text string. Jadi kita gabungin beberapa string jadi satu string. Nah, ini ada versi apa ya? Mungkin lebih mudah daripada concatenate ya, maksudnya daripada mungkin males nih ngetik concatenate panjang-panjang. Nah, kita bisa pakai dan. Jadi ya, kalau misalnya kita pakai sama dengan bebek dan telur, hasilnya akan kayak gini. Gitu. Kalau kita mau yang lebih panjang, juga bisa. Misal kita refer nih ya ke E20 ya, E20, E31 nih tuh. E20 ayam, dan 31 punya, dan 32 telur, dan 33 telur, dan 34 punya, dan 35 dia kosong, 36 dia kosong. Hasilnya ayam punya, telur punya. Gitu. Jadi ini versi lainnya lah dari concatenate. Cuma pakai concatenate juga bisa. Dan jauh lebih gampang harusnya. Kalau buat yang panjang-panjang gini sih enakan pakai concatenate ya. Nah, terus sekarang kita belajar baru yang namanya len. Mungkin kalau buat yang udah Python belum sih? Alproc udah ya harusnya ya. Nah, kalau buat yang udah Alproc belum diajarin. Oh, belum. Waduh, Aslabnya ngomong. Nah, jadi nanti juga belajar juga buat di Python. Jadi yang namanya len itu kita ngitung panjangnya string atau panjangnya karakter gitulah, kasarnya kayak gitu. Nah, jadi kita lihat kalau dia len E32, 32 itu apa sih? 32 itu telur. Telur ini kan punya 5 huruf kan, T, E, L, U, R. Makanya dia bakal return 5 gitu. Simple sih, dia cuma ngitung panjangnya doang. Panjangnya string. Oke. Jadi buat write kita punya, kemarin kan kita punya write kan. Kita misalnya kemarin kan write-nya mulai dari teks apa, ngambil berapa.
Nah, sekarang karena kita punya len-nya 5, berarti kalau kita ambil teks dari E33, terus jumlah karakternya len E33 minus 1, karena len E33 ini telur itu 5, jadi 5 kurang 1, 4. Jadi dia bakal ngambil 4 karakter dari kanan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti jadi len E33 minus 3, jadinya kan 5 kurang 3, 2. Jadi dia bakal ngambil 2 karakter doang dari kanan. Gitu. Jadi ini cuman ya modifikasi sedikit lah dari yang kemarin kita udah pelajarin. Sama juga buat left, kita ambil dari kiri dari sel L34, karena L34 punya panjangnya 5. Ya, ini kan TUNJA 5, minus 1 jadinya 4, jadi dia bakal ngambil dari kiri 4. Jadinya punya. A-nya nggak ada. Gitu. Nah, ini buat countif, main udah belajar lah. Jadi kalau kita ini ngitung banyaknya huruf A. Ini ya. Dia kalau kriterianya kayak gini, kriteria baru ya. Kalau kita ada gini, kita ngitung banyaknya huruf A. Ini tambahan aja buat countif kemarin. Kalau niat mau hitungin silakan dari E30 sampai 34. Ini kan A-nya cuma ada di ayam, A-nya ada 2, punya A-nya 1, telur-telur nggak punya A. Makanya dia punya A-nya 3. Nah, itu buat kata. Ada yang mau nanya dulu buat kata? Oke, kalau belum nih kita belajar dikit ya cara merge. Mungkin beberapa udah yang tahu kalau misalnya kita punya sel kayak gini. Nah, kita tuh bisa merge gitu loh, ini kayak gini caranya supaya dia jadi satu sel di tengah-tengah gede. Cuman hari ini kita mau ajarin shortcut kayak kemarin ya. Kayak kemarin gue udah bilang, kita bisa pakai shortcut di Excel banyak banget dengan langkah pertama itu pencet Alt. Nah, kalau pencet Alt itu semua langsung muncul. Ada F, H, N, P, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau merge kan adanya di home. Nah, di sini kan, berarti kita habis Alt, kita pencet H. Habis H, merge ada di M. Kita pencet M. Karena kita maunya dia merge di tengah, kita pencet C. Nah, gitu doang sih. Ini belajar shortcut lah. Gitu. Ya, itu di countif-nya ada bintangnya. Nih ya, ada bintang. Sebenarnya banyak banget kalau countif buat pakainya kayak gimana, terus kayak tadi teksnya pakai gimana. Kita nggak bakal bahas semua di sini ya, karena gue pun belum tentu tahu semua. Tapi mau cari di Google tuh baiknya setengah mati, butuh sesuai kebutuhan aja. Gitu, oke? Kalau enggak, kita lanjut aja. Jadi di sini setelah ini ya pengantar dikit lah ya. Terus kita sekarang bakal bahas tentang table dan chart, terutama di chart ya. Jadi kita sekarang masuk ke data. Jadi buat teman-teman yang tadi punya dummy datanya, bisa dibuka datanya. Nah, pertama-tama gue pengen ngajarin gimana caranya ngasih nama kepada table atau array atau apapun itulah. Nah, jadi table ini kan kalau kita mau nih, lihat kan ini kan panjangnya setengah mati ya. Kalau setiap kali kita butuh tabel ini, terus kita harus select dan sebagainya kan ribet. Mungkin iya kalau di sini kita bisa pakai Ctrl A. Cuman kalau kayak kita lagi pakai misalnya mau bikin data validation atau gimana yang butuh banyak data kan agak susah. Jadi caranya kita namain si table-nya ini. Kita bakal belajar cara ngasih nama table. Caranya gimana sih? Caranya kita pencet tabelnya, kita Ctrl A. Ctrl A gini ya, Ctrl A. Nah, Ctrl A ini bakal select semua tabelnya. Nah, di Ctrl A ini kita ke design. Nah, desain ini kita bakal lihat tuh, ada table name ya. Nah, ini table name-nya kita bisa ganti-ganti. Gitu. Table name gunanya buat apa? Contoh misalnya ya, misal kita mau ngitung banyaknya kayak apa jumlah sel-sel sini ya. Biasa kan kalau kita mau count kan biasanya kita mesti masukin satu-satu kan. Ini masukin, terus mesti tarik sampai bawah gitu-gitu. Atau enggak ya bisa pakai ini gitu. Nah, cuma kan nggak semua orang tahu. Cuman tuh kita bisa lihat langsung, kalau kita kayak gini, dia bisa langsung refer ini ke data sales. Jadi alias, kalau kita mau count dari si sales-nya ini, kalau kita mau ketik secara manual, kita bisa langsung, karena kita punya tadi table yang namanya data, dan di sini lihat, kita udah kasih header ya. Header-nya ada month, finance, gitu-gitu. Karena kita maunya dia adalah sales, kita tinggal tulis doang dia sales.
Ini. Nah, udah. Itu. Jadi ini mempermudah gitulah, mempermudah penulisan juga di sininya enggak yang selnya banyak banget gitu. Ya ini mempermudah kita aja. Jadi kita buat namain tabel dan segala halnya. Gitu. Nah, di sini ada keterangan-keterangan, ini cuma keterangan doang ya. Nggak gitu penting buat kali ini. Yang bingung buat cari cara kasih nama, nanya ya. Iya, buat yang datanya belum, silakan di-download dulu supaya mungkin enak pas kita bahas tentang ini ya. Terus bukanya jangan di spreadsheet ya, tapi bukanya di Excel. Ya, ulang dikit ya. Jadi kalau bikin nama buat table itu caranya kita select semua datanya, pakai Ctrl A. Ini cara buat select data ya. Cara semua Ctrl A, select semua data, kita ke design. Atau kalau mau ala-ala pakai shortcut bisa pakai Alt. Terus ini ada JT, ini ribet ya, langsung pencet aja lah. Nah, terus ini ada table name bisa diganti-ganti. Cuman karena di sini udah kita ganti jadi data, ya kita bakal pakai data. Cuman nanti kalau kalian bikin data dari ulang, misalnya contoh kita bikin datanya itu kayak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita select misalnya, nah ini kan lihat di sini nggak ada kali nama apa-apa nih. Oke, di sini tuh nggak ada nama ini gitu, jadi harus kita kasih nama. Ya, itu buat table, buat nama table ya. Itu sih ini doang sih. Sedikit tambahan. Oke, kita bakal sekarang yang kita bahas yaitu pivot table. Mungkin ini agak baru ya buat yang belajar Excel juga mungkin agak baru. Jadi pivot table ini lihat, pivot table ini bisa kita otak-atik gitu loh. Jadi kayak misalnya kita cuma mau dia keluarnya ACT gitu-gitu. Nah, di pivot table yang ini gunanya apa sih? Pivot table yang ini tuh dia nunjukin jumlah penjualan, dan di sini kita bikinnya, kita filter dia berdasarkan state. Itu ini kita ngomongnya di US ya. Jadi kita baginya sebagai state gitu ya. Nah, cara bikinnya gimana sih? Cara bikinnya yang pertama adalah seperti tadi kita Ctrl A. Sorry kok hilang. Ctrl A, select semua datanya ya. Nah terus di insert. Kita ke insert, kita ke pivot table. Ada penjelasannya tuh, pivot table easily arrange and summarize complex data in a pivot table. Jadi kalau data yang panjang gini kan kita susah ya bacanya ya. Kalau pakai freeze pun kayak misalnya kita cuma butuh sales-nya doang berdasarkan ini chain-nya, kayak berdasarkan bidangnya gitu. Kan agak susah ya kalau liatin satu-satu gini, agak ribet kalau apalagi kita mau lihat jumlahnya segala macam. Agak ribet, jadi kita pakai pivot table. Pivot table ini kayak tabel ringkasan lah yang mempermudah. Jadi kita pakai pivot table, kita pencet. Nah, dia di sini kalau kita udah select datanya, dia bakal secara langsung refer ini data ya. Kalau kita nggak select semua data, misalnya kita insert, nah di sini bakal masih kosong. Nah tadi gunanya nama apa? Gunanya nama kita nggak pencet data doang, dia langsung ngerti data itu yang mana. Ya, dia langsung ngerti data itu yang mana. Nah, terus kita mau bikin di mana pivot table-nya. Bikinnya yang baru aja deh. Kita bikin pivot table di worksheet yang baru. Nah, jadi bakal muncul sheet baru dengan kayak gini. Pasti kayak gini. Nah, sekarang kita pilih nih. Apa aja sih yang mau ada di pivot table-nya gitu ya. Nah, jadi sekarang kayak yang tadi kita mau dia nyari sum of sales-nya. Oke, kita mau dia nyari sum of sales-nya. Nah, sum of sales ini kita mau kolomnya apa nih? Misal, kita mau kolomnya kategori. Nah, bisa dilihat, dia bakal nunjukin sum of sales dari setiap kategori. Gitu. Cuman kan ini kan cuma nunjukin jumlah dari setiap kategori kan. Kalau kategorinya accessories, jumlahnya segini. Kategorinya groceries, jumlahnya segini. Nah, sekarang kita pengen bandingin per state, itu gimana sih gitu. Caranya kita tambahin nih di rows-nya, kita tambahin state. Nah, jadi dia kayak gini. Ya, ini bisa dibikin sesuai kebutuhan kita aja ya. Caranya tinggal drag doang. Yang kita mau tuh apa.
Gitu. Ini bisa dipindah-pindahin juga, misalnya kita maunya state-nya yang di columns, kategorinya yang di rows gitu, bisa dibalik-balik juga. Atau misalnya mau di columns-nya ada 2 hal. Nah, ada manajernya juga, bisa cuma ini ribet, jadi kita hilangin aja. Gitu. Ya, ini bisa tuh kayak di sini, move. Kita pindahin. Ini cara tinggal pindah-pindahin, tinggal drag doang. Nah, kita pakai yang ini dulu ya. Nah, contoh kita bikin sekali lagi ya. Misalnya kita bikinnya di bawahnya, jadi nggak usah pindah sheet. Kita insert, pivot table, ini dari data. Nah, location-nya kita nggak perlu pindah sheet, jadi kita ini aja ya, sheet 1, sel A15. Lihat ya, di sini pun dia pakai absolute cell reference, karena biar nggak gerak-gerak. Nah, udah tinggal OK doang. Terus pindah, yang kedua misalnya kita maunya masih sama, ini masih kategori, ininya masih sales, cuma kita mau lihatnya berdasarkan orang yang beli. Jadi kita pakai buyer. Oh, enggak, jangan pakai jelek, pakai manager aja. Nah, lebih bagus. Nah, ini pakai manager. Nah, bisa dilihat kalau di sini kita bisa otak-atik nih. Misalnya kita cuma mau lihat si perbandingan penjualan buat apa groceries misalnya. Kita cuma mau lihat groceries dari setiap pembelinya. Nah, ternyata kayak gini. Ternyata kalau si Alex ini dia groceries-nya belanjanya tuh $29,99. Kalau Amber dia $45,41 dan seterusnya. Jadi ini lebih enak buat kita lihat gitu daripada data yang bejibun kayak gini. Nah, oke, sekian dulu buat pivot table. Kita simpan dulu. Nanti kita bakal balik lagi ke pivot-pivotan ya. Nah, sekarang kita bakal lihat data yang baru. Ini punya data yang baru lagi ya. Buat pivot table nanya dulu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum gue lanjut, sorry. Kalau yang bingung nanya aja ya pivot table. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke sini ya. Ini gue hapus aja karena udah punya tadi. Nah, kita punya data lagi yang baru, yang ini datanya beda ya. Ini buat kepentingan kita bikin chart. Jadi kita bakal belajar cara bikin chart. Nah, chart kan biasa, mungkin pernah lihat ya, chart tuh yang kayak biasa-biasa aja. Cuma ini kita bakal bikin chart yang menggabungkan chart dengan pivot gitu. Jadi lihat grafiknya ya. Kalau kita misalnya select Bali doang, nah lihat grafiknya berubah. Kita select Bali dan Bali Bandung doang, grafiknya berubah gitu ya. Kita select Semarang doang, grafiknya berubah. Jadi chart yang kita bikin itu bisa lebih interaktif. Kalau kita nyari multi select-nya, misal kita bisa select 2 gitu. Nah, kita ada Semarang sama Surabaya, nah terus ya gitu. Nah, kita pengen bikin in the end kita bikin kayak gini. Nah, caranya pertama kita belajar dulu nih gimana cara kita bikin chart ya. Atau kita bikin yaitu apapun tuh namanya. Chart ya. Nah, misal kita punya data kayak gini ya. Ini data juga kemarin gue bikin sendiri. Nah, kalau kita punya data kayak gini, sama kayak apapun ya, kalau kita pengen bikin pivot table, kita pengen bikin table, kita pengen bikin chart, umumnya kita harus select semua data yang kita mau. Ya, karena kita mau data semuanya, ya kita pakai Ctrl A aja biar gampang. Nah, kita pakai Ctrl A di sini. Terus kita ke insert. Insert, dia di bagian chart sini tuh banyak pilihan ya. Banyak banget pilihannya. Cuman ini kita bisa pilih di sini, bisa klik yang di bawah sini. Tuh, di sini banyak tuh. Ada all charts, banyak banget. Nah, kali ini kita pengen belajar gimana cara bikin pie chart. Jadi dari pilihan ini kita bisa klik pie. Pie sendiri pun jenisnya macam-macam. Ada yang 3D, ada yang begini, ada yang kayak gini ya. Ada yang kayak gini gitu. Nah, cuman gue pakai yang ini aja, yang lebih umum dan lebih nggak membuat kita misinterpretasi. Kayak gini ya, chart yang ini kita oke. Nah, udah jadi. Kok jadi tapi beda kah sama yang punya kakak? Iya, jadi kita bisa atur. Atur kita maunya kayak gimana. Di sini ada chart style, macam-macam. Bisa mau kayak gini, atau mau kayak gini, atau kalau mau sama bisa pakai ini yang hitam, cuma biar beda kita pakai yang ini. Nah, terus
Misal kok ini di bawah, kita maunya di kanan. Nah, di sini kita bisa, ini di sini kita, oh nggak, ini semua udah ada ya. Misalnya ini kita nggak mau ada nama, kita nggak mau nama, kita bisa hilangin ya. Tuh, kita nggak mau nama, gitu. Kita nggak mau data labels, gitu, kita bisa hilangin. Ini kita ada data labels. Nah, kita mau legend misalnya, nah, tuh hilang ya. Nah, terus lihat dari sini ada tanda panahnya, kita bisa lihat. Oke, ini kita maunya di mana. Misalnya center, tuh, bisa pindah-pindah. Nah, kalau data labels juga bisa lihat. Kayak kita mau ini di mana, best fit, atau outside end, atau inside end, atau center. Nah, itu bisa diatur-atur. Atau data call out, nah bisa diatur-atur. Legend juga kita bisa atur-atur. Misalnya kalau kayak mau yang di samping, kita bisa set dia di kanan. Oke, di kanan. Nah, tuh udah berubah di kanannya. Itu. Kalau kita klik 2 kali juga, nah klik 2 kali ini banyak nih kita bisa atur. Ada ininya, ada bordernya, bisa kita pakai solid line atau ya bisa diatur ya. Ini juga ada shadow. Kita mau tambahin shadow, misalnya, terus kita tambahin biru. Nah, lihat tuh di sini pinggir ada warna birunya, gitu-gitu ya. Misalnya kita mau gede-gedein, nah bisa lah. Nah, gitu. Ini bisa buat sekreasi kalian ya. Nah, jadi itu mau ini ganti-ganti juga bisa. Nah, ini buat pie chart. Ya, buat pie chart kayak gitu. Ini bisa di add elemen tuh. Nah, juga bisa kayak tadi kayak yang itu. Nah, bisa juga cara kedua bikin itu adalah nih kita insert dulu. Insert dulu, kita pilih misalnya sama kayak tadi kita maunya pie chart. Nah, cuman jadinya kosong kan. Nah, kalau jadinya kosong kayak gini, kita bisa ke sini. Select data atau klik kanan, select data juga bisa. Ini di design, select data juga ada. Kita bisa select data, kita pilih data mana. Nah, lihat kayak gini, dia bakal langsung menyesuaikan jumlah mahasiswa dengan kayak gini. Kita oke, nah dia bakal jadi hal yang sama. Gitu. Lanjut aja ya, kalau yang nanya silakan langsung nanya aja, karena ini lumayan banyak, tapi sebenarnya gitu-gitu doang. Nah, sama buat line chart juga berlaku hal yang sama. Kita, apa tuh? Nah, itu absen, jangan lupa tuh, saya absen. Nah, ini kita bisa select all datanya, kita insert. Nah, kita bisa, karena kita maunya dia line chart, kita pilih dia yang line chart. Gitu. Yang ini deh. Sorry. Yang line chart, tuh, misalnya kayak gitu. Nah, line-nya sendiri ada 2, kita bisa milih mau yang mana. Sesuai kebutuhan. Bisa kita maunya yang kayak gini kan. Karena kita bandingin ya waktu year ya. Year kan nggak bisa kita bandingin satu-satu gitu loh. Jadi makanya kita maunya year. Kalau gini kan nggak akurat kan. Kan kita membandinginnya year. Year kan harusnya bisa kita hitung kayak ngikutin waktu. Jadi kita pilihnya yang kayak gini. Tuh misalnya. Atau di sini ada pilihan lain nggak? Nah, atau kayak gini. Ya, ini ada titik-titiknya atau yang ada titik-titiknya atau kayak gini nih. 3D gini, cuman gue kurang suka ya. Jadi kita pakai ini aja, misalnya ada titik-titiknya, pilih lagi yang sama, dan seterusnya ya. Ini juga bisa tambahin, masih bisa ditambahin yang lain-lain. Tuh, misalnya ini lebih banyak pilihan tuh. Kita mau tambahin axis title, kita bisa tulis di sini misalnya year. Di sini kita bisa tambahin liquidity. Bisa kita ganti liquidity jadi overture gitu ya. Nah, ini bisa kita otak-atik lah sesuai yang kita mau. Iya benar, 3D itu memang nggak bagus dalam konsep data visualization. Jadi karena kita tuh lebih, tanda kutipnya kita lebih bodoh untuk melihat chart yang berupa 3D ya. Jadi kayak nanti tuh apa ya, mungkin kalau datanya jelas gini nggak gitu kelihatannya, cuma kadang ada data-data tertentu yang kalau kita bikin 3D itu malah mata kita jadi misinterpretasi sendiri gitu loh. Jadinya sangat dihindari menggunakan yang 3D. Ya, jadi kalau kayak pie chart gini juga sebenarnya ambigu. Ini bakal kalian belajar sih nanti di data visualization ya. Kalau pie chart gini kan, ini untung ada angkanya gitu. Sedangkan kalau misalnya gue hapus angkanya, bisa dilihat kan kayak, kok kayaknya biru sama si orange mirip-mirip, padahal kan beda itu 15, lumayan kan.
Gitu. Jadi nanti belajarlah konsep-konsep tentang data visualization di kelas teorinya ya. Nanti belajar sendiri. Nah, kayak baik bar chart ini ya. Kayak line chart tadi kita udah bahas. Sekarang kita mau bahas tentang bar chart. Jadi gini-gini doang sebenarnya cara bikin chart ya. Tinggal select-select doang. Nah, kali ini kita dikasih data kayak gini. Ini sebenarnya diambil dari sini ya, diambil kelasnya. Nah, sekarang kita ngitung dia pakai count. Yang udah kita belajarin, dia count ada berapa sih yang platinum di sini, pakai count if ya. Ada berapa sih yang platinum, ditemuin ada 574, yang gold ada 4224, silver 5720, tinnya ada 4381. Nah, yang kita mau bikin chart tentu kan nggak ini kan kita nggak perlu ini, yang kita perlu cuma ininya doang. Jadi kita select ini, terus udah sama kayak insert, kita pilih mau yang dari sini boleh, bar chart dari sini boleh, atau mau dari sini, klik sini juga boleh. Kita contohin ya, kalau dia pakai 3D gitu ya, misalnya kayak gini. 3D-nya yang jelek gitu. Nah, kayak gini itu kan sebenarnya kita ngerti secara 3D ya. Sebenarnya kan yang benar kan kita ngeliatnya di depan gini loh. Dari depan. Sedangkan kalau kita ngelihat dari ngelihat dari dibikin 3D gini tuh jadi kita tuh kayak matanya ambigu gitu loh ngelihatnya. Nggak sejelas kalau kita nilainya misalnya bukan 3D. Dan tadi Calvin juga bilang kalau bisa jangan pakai bar chart gitu. Cuma bar chart kalau misalnya emang masih kayak gini masih bisa dilihat lah gitu. Cuman nggak boleh namanya bar chart kita mulai bukan dari nol ya. Itu namanya kita manipulasi data. Jadi kalau kita nggak mau dari nol, misalnya kita mau dari 1000, kesannya kan platinumnya nggak ada gitu. Sedangkan sebenarnya platinumnya ada. Jadi kalau bikin bar chart pastikan mulai dari nol. Apapun kondisinya. Jadi jangan kita bohongin orang pakai chart yang kita manipulasi. Nah, itu buat bar chart. Sekarang buat stack bar chart. Buat stack bar chart, sama kayak tadi, kita Ctrl A, insert, kita pilih. Sekarang pakai ini aja. Kita pilih, nah, di sini bar. Nah, bar tuh tapi di sini kita yang kanan ya. Yang kanan tuh ada bar chart nih, stack bar. Stack bar-nya pun ada yang kayak gini, ada yang kayak gini ya. Karena kita mau yang kayak bawah, kita beda deh, kita ikutin yang kayak gini misalnya. Nah, nah, kita punya chart yang kayak gini ya. Lihat di sini kayak stack bar chart ini sebenarnya ambigu banget gitu loh. Kayak menurut gue sih ini sangat membingungkan ya. Kayak yang kanan tuh bahkan jauh lebih membingungkan daripada yang kiri gitu. Yang satu tuh nilai apa? Ini sih bisa ditukar kayak misalnya. Nah, ini bisa ditukar. Nah, kalau ditukar jadi kayak gini kan. Cuman jadi kita bikin chart itu mesti pintar-pintar. Kok kayak gini tuh membingungkan sekali gitu. Sedangkan kita mau lihat tuh dia menilai si ini kenyamanan, kelengkapan. Sedangkan nilainya yang kita taruh. Padahal kita enakan maunya ngelihatnya kayak gini kan. Kayak yang di kiri, yang di hitam. Kita maunya kita bisa ngelihat nih di tempat pusat kegiatan mahasiswa. Paling banyak tuh pilih 4 gitu. Terus paling dikit tuh pilih biru. Cuman ini juga bisa menimbulkan misinterpretasi. Sangat dapat menimbulkan misinterpretasi karena kita panjangnya sama semua gitu. Sedangkan kan belum tentu misalnya orang yang voting di sini voting di atas juga gitu loh. Kan bisa aja kalau kita jumlahin semuanya ini hasilnya nggak sama. Cuma di sini kan kesannya sama-sama. Ya jadi buat stack bar chart ya. Jadi kita belajar aja. Buat stack bar chart sama ya kayak buat stack bar chart tadi kita bisa edit ya sesuai kita mau. Bisa mau nambahin data label tuh. Kita bisa tambahin data table, sorry. Kita bisa nunjukin tabelnya di bawah, atau kita mau tambahin label-labelnya, mungkin kalau gini bakal lebih jelas. 1, 2, 22, 17. Ini juga kita bisa edit lagi nanti. Kita misalnya nggak mau tulisannya warnanya nggak kelihatan gitu. Nah, kita bisa ubah warnanya ada di... Ya, pokoknya sekian. Nanti kita bisa dilihat-lihat. Tuh, bisa diganti-ganti. Biar lebih jelas gitu. Ya, bisa banyak otak-atik sesuai kebutuhan lah. Nah, terus scatter plot sekarang. Scatter plot ini sangat umum ya dipakai apalagi buat di statistika, buat regresi kah, buat yang lain sering banget dipakai.
Nah, cara bikin scatter plot ini sama kayak tadi, kita select all, kita insert, nih, yang titik-titik scatter plot gitu. Nah, kita pencet yang ini ya. Ini kan, nih kalau ini kan, ya gitu deh, aneh. Nggak mencerminkan gitu. Nggak tahu yang mau tunjukin apa. Jadi mesti pintar-pintar bikinnya. Nah, scatter plot nih, kita udah pilih. Misalnya kita mau desain kayak gini. Nah, biasanya kalau regresi itu dia pengen lihat ada nggak sih hubungan antara nilai Mestat sama nilai MD. Mestat ini kalau di angkatan kalian PSD ya. Kalau zaman dulu namanya Mestat. MD itu kalkulus. Jadi gimana sih kita pengen lihat apa sih ada nggak sih hubungannya? Kalau ada hubungan gimana? Nah, kita bisa tambahin namanya di sini trend line. Jadi dia trennya gimana sih? Tuh. Jadi dia trennya tuh naik tuh. Kita bisa tambahin juga error bars ya. Jadi kayak ini error gimana? Nah, kita bisa tambahin trend line. Garis ini tuh trend line. Trend line ya. Terus bisa tambahin bisa legend, bisa menambahin juga. Nah, itu bisa ganti nama juga kalau kita mau sebenarnya. Terus misalnya kita ada data labels, tuh. Cuman jadi nggak jelas jadi kita hapus saja. Atau kan bisa dipilih sih. Kayak ini mau gimana tuh. Cuman tetap aja masih selalu stack out. Mungkin kita bisa caranya kita perlebar grafiknya. Tapi masih terlalu stack out, masih terlalu tumpuk-tumpuk ya. Jadi matiin aja. Gitu. Jadi ini kalian bisa kreasi yang kalian mau. Terus kan Excel sebenarnya nggak tahu kan kita mau nama judul apa, dia kasih nilai MD1. Sedangkan yang kita mau kan dia itu adalah plot dari MD1 dan Metstat gitu. Plot dari Metstat versus MD1. Nah, jadi ya udah kita bisa ganti juga judulnya. Itu ini buat scatter. Umum sih scatter sering dipakai ya. Sangat sering buat distribusi kah, buat regresi kah, banyak banget. Apalagi buat yang stat ya. Sering banget dipakai buat plot scatter. Ya. Kayak mau nanya aja ya, tapi cukup gampang sekali, ini cuma bikin chart-chart doang. Nah, terus sekarang kita bakal belajar tentang people graph. Nah, ini nih yang paling unik. Jadi kita umumnya ini biasanya buat kayak responden gitu-gitu lah ya. Ini kan biar lebih unik aja lihat orang. Jadi ini tuh bisa dilihat atur. Nah, caranya gimana sih? Caranya itu kayak tadi kita ini insert. Nah, tapi insertnya bukan dari sini, tapi di people graph. Nih, tuh. Nah, dia langsung keluar. Dan ini kita bisa ganti lagi judulnya. Jadi ini kita bisa select your data. Datanya nggak mau. Nah, gitu. Ini judul bisa diganti. Ini juga kita bisa pilih maunya kayak gimana. Nah, buat yang nanya, Kak, kok di punya aku nggak keluar tipografi atau nggak ada? Caranya itu di insert sini. Jadi di sini kan ada add-ins ya. Di tipografi di sini ada get add-ins. Jadi buat kalian yang nggak punya, di sini pencet dulu get add-ins-nya. Nah, ini bakal kebuka ke internet ya. Jadi pastiin kalian punya internet karena itu nih kayak tambahan gitu loh, bukan bawaan Excel tapi kita mesti download. Add-ins ini sebenarnya banyak banget, bisa dilihat tuh ada data visio buat jadi visualization gitu-gitu. Cuman bisa cari karena kita mau people graph, cari di sini people graph. Cari people aja. Nah, tuh ada people graph ya, itu bisa di-add. Buat yang belum punya, bisa di-add. People graph ini agak kayak unik lah, kita bisa ganti-ganti yang kita mau. Number of buyer. Ya, terus kita mau ganti. Ini timnya mau kayak gini kah? Mau gini kah? Terus kita orangnya mau warna biru. Shape-nya maunya jangan orang tapi maunya ikan. Nah, itu terserah. Ya, ini juga chart. Jadi chart ini sebenarnya bisa dipakai, cuma baik lagi kegunaannya gimana. Kalau kayak punya data yang banyak banget, terus nggak ada yang sesuai gitu kan, kayak nilai MD gitu tadi bakal sangat berantakan banget. Sedangkan kok kayak gini kan dia range umur ya. Buat bikin range ini enak gitu dilihat. Kalau kita mau lihat range umur gitu. Ya. Oke, ini buat people graph. Ada yang mau nanya dulu buat per chart-chartan ini?
Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, kita sekarang bakal maksud ke yang terakhir. Wah, cepet juga ya hari ini. Gue bahasnya lama banget. Oh, kesannya banyak ya. Oke, jadi terakhir kita bakal bikin pivot chart. Jadi kan tadi tujuan kita itu pengen bikin chart yang kayak gini ya, yang interaktif gitu. Atau bisa dibilang kita pengen bikin database, jadi kayak tinggal pencet apa dia bisa ngikutin. Nah, caranya yang pertama itu yang pasti kita harus butuh pivot chart-nya dulu dong. Ya, di sini kita bisa lihat pivot chart-nya ini dia tuh pakai state. Ya, ini kalau dibuka banyak banget tuh. Banyak banget. Kita pilih satu aja. Ini terlalu ini ya. State sama pakai column label. Jadi kita bisa create pivot chart untuk membuat yang sama. Ya ingat tadi kenapa enak kita pakai namain, kita tinggal namain doang data gitu. Karena kalau kita nggak namain, kita harus pencet ini, kita geser ke file data tadi, kita masih harus select all lagi. Nah, kan panjang ya jalannya, jadi kan enak kalau udah kasih nama data. Nah, terus kita maunya dia ada tadi di pivot chart ini. Ya benar, location-nya di pivot chart di A30. Udah ada benar, kita oke. Wait, oh sorry, ini data. Nah, udah kayak tadi, tapi karena kita maunya butuhnya, kita bikin yang lain deh biar barbar ini. Kita misalnya pakai sales, kita pakai ini apa misalnya vision diet kan, kategori oh ini pakai chain aja, ini pakai chain. Terus kita mau lihat dari per manager tuh, datanya nggak angkat apa ya yang enaknya, pakai bayar Pak. Nah, pakai bayar aja ya, kita pakai bayar. Nah, terus kita mau bikin grafik yang interaktif kayak gini kan. Nah, ini harus dihapus. Nah, ini tuh namanya slicer ya. Jadi slicer ini bisa dipakai dia kayak terkoneksi gitu sama pivot chart dan pivot table. Jadi ini tiga tuh saling terkoneksi. Salah satunya diganti aja dia keganti. Misal kita select ini, kita select si ACT doang. Ini ya bakal jadi cuma ACT, tabelnya cuma ACT, slicernya cuma ACT doang. Kalau kita hapus, nah dia tuh terus berdampak nggak cuma ke satu doang, tapi berdampak ke semuanya ya. Oke, jadi caranya misalnya kita hapus dulu ya, kita nggak punya slicer ini. Nah, terus kita pertama caranya kita ke insert. Nah, insert kan ada pivot tables. Nah, kita ke kanan dikit, di sini ada filters, ada namanya slicer. Tinggal insert slicer doang. Ini wait, sorry, harus select dulu ya, maaf. Select dulu slicer, nah gitu ya. Jadi mesti select dulu datanya, slicer. Nah, walaupun yang di sini cuma ada sum of sales, buyer, sama chain, tapi karena kita bikin ini pivot table dari suatu tabel yang lain, jadi dia bisa langsung ngelihat di tabel yang lain itu ada apa aja sih gitu. Jadi kita bisa misalnya bikin dari sales, atau kita mau bikin sales dan kategori gitu misalnya. Kita bisa bikin 2 slicer. Nah, ada deh. Tuh. Nah, sales jelek, hapus saja. Kita tambahin pakai ini deh, state. Nah, kita pakai state ya. Nah, ada deh. Kalau kita bisa lihat, kalau kita pencetnya state, dia ke ACT gini. Terus kalau kita pencet aksesoris, dia bakal jauh lebih singkat lagi. Gitu ya. Oke. Ini bisa ada apa? Nih, bisa nih. Terus bisa lanjut dulu. Nah, terus kan kita udah bikin slicer. Cara keduanya, kalau kita pengen bikin pivot table itu, sama kayak tadi kita select Ctrl A,
Ctrl A. Nah, tapi di sini kita bikin pivot chart. Ya, kita bikin pivot chart tuh. Sama sebenarnya pilihannya sama kayak tadi ya. Pilihannya sama kayak tadi, misalnya kita mau pakai pie kah? Bisa kita mau pakai pie gitu ya. Nah, lihat kan udah jadi kan. Ini tuh bisa diganti-ganti juga nih. Pivot chart tuh sama kayak chart-chart pada umumnya bisa diganti-ganti. Kayak chart kayak yang lain tuh dia bisa diganti-ganti. Itu deh. Ya. Terus perhatiin karena tadi kan kita bikin slicer ini kan berdasarkan tabel ini kan. Jadi kalau kita pilih ini, data yang di atas tuh nggak keganti. Tuh data yang di atas tuh nggak keganti. Tapi kegantinya cuman yang di bawah. Cuman yang kita bikin dia dari mana. Caranya kita bisa klik kanan, terus ada report connection. Nah, report connection ini kita bisa pilih deh tuh. Supaya dia keselect sama yang lain ya. Kita bisa bikin kayak gini. Nah, jadi kalau kita select dua-duanya tadi, ini kan namanya, nah kalau kita push, nah ya tuh dia nggak mau, bentar. Iya udah. Bentar, kenapa nggak ganti kah? Gue ada masalah, ada yang tahu nggak kenapa nggak mau ganti? Oh, ini connected ke hasil pivot table. Oke, jadi tadi itu jadi tadi itu ke-connect-nya ke yang ini ya, yang di sheet ini. Jadi harus iya nggak connect sama yang atas, terus yang atas nggak tahu kenapa nggak nemu ininya, nggak nemu apa? Dia kayak nggak nemu gitu Excel-nya. Ya harusnya nih harusnya tuh di sini ada satu tabel lain ya buat tabel yang di atas ini ya, cuman Excel-nya kayak nggak nemuin gitu. Dia kayak nggak nemuin tabel yang ini ya. Jadi kita hapus aja, bikin baru lah. Nah, kita bisa bikin baru lagi. Sama kayak yang atas ya, karena yang di atas error. Ini dari sales. Kebalik. State sama, nah, pakai sama kayak yang tadi ya. Ini kita klik kanan. Nah, ini kita bisa nyalain nih yang pivot 12. Pivot table 12 itu pivot yang barusan ya. Yang ini. Nah, lihat tuh. Jadi kalau kita hapus, kalau kita pivot connection kita matiin. Terus ini kita. Nah, kalau kita matiin ya, kalau kita filter dari slicernya, misalnya kita filter ini home doang. Nah, yang berubah tuh yang ini doang, yang ke connect doang, gitu. Nah, yang berubah ini connect doang. Jadi yang bawah nggak berubah. Jadi kalau kita mau yang bawah berubah, kita pakai report connection, terus kita masukin nih tabelnya. Pivot table 12 yang tadi, nah sekarang kalau kita pilih, dia bakal berubah semua. Gitu. Nah, ini juga berlaku buat ini kalau kita ganti. Misalnya di sini ya, kita bayarnya cuma mau si Bruce.
Nah, semuanya itu keganti. Jadi dia tuh terkoneksi semuanya. Gitu. Nah, ini nggak tahu kenapa dia nggak mau connect. Harusnya dia bisa connect, guys. Gitu deh. Nah, udah sih. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ada yang mau nanya kan? Apakah ada yang mau nanya untuk pivot chart gini? Jadi gunanya itu kita nanti kalau apa ya harus bikin database misalnya kayak gini ya. Contoh ini kan dikit ya. Misalnya datanya banyak, kita bisa bikin database. Kita tinggal pencet-pencet doang dan semuanya tuh grafiknya ngikutin gitu. Gitu. Misalnya di sini jumlah pembeli, di sini barang yang dibeli, ini apa gitu. Nah, itu bisa berubah sesuai yang kita select. Kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak buat chart? Cepet ya. Padahal gue kira banyak ini, banyak banget padahal. Mungkin ada yang bingung buat pivot chart gitu-gitu, karena bakal kepake pertama buat di praktikum ini. Kalau kedepannya sih nggak tahu. Cuma buat praktikum ini ntar tugas gitu bakal buat pivot chart dan sebagainya. Oke, ada yang mau nanya kah? Kalau nggak ada, jangan lupa absen ya. Kalau udah kelar absen, udah pertemuan kita dicukupkan aja untuk sekarang ya. Thank you. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak.